Ini adalah Oppo Reno 13 yang membuat gue menarik banget. Punya performance kenceng pakai Dimensity 8350, baterai badat dengan charging cepat, IP rating yang panjang banget, dan dihargai cuman tanda bintang 5,9 juta aja. Kira-kira apakah Oppo Reno bakal comeback dengan seri ke-13-nya ini? Terus kameranya level flagship nggak? Hai bocil. Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, biar modal gue beli HP ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Dan ini dia boxnya ya, yang punya desain sama kayak flagshipnya Oppo Find X8 series dan HP Oppo lainnya. Plus gue baru ngeh kalau mirip juga kayak Redmi K80 yang kemarin sempat kita bahas. Cus tonton habis ini kalau belum ya. Terus ada tulisan Oppo AI juga di sini dan sampingnya. Pas dibuka kayak biasa ada kotak lagi yang isinya buku-buku yang jarang dibaca. Terus nggak lupa casing hitam yang di belakangnya bergelembung garis-garis gitu. Habis itu ini HP-nya yang kita kesampingin. Terus ada kepala charger 80 watt beserta kabelnya Type A ke Type C. Dan ini yang jarang gue lihat sih, SIM ejectornya langsung nempel di box gitu. Mantap. Pastinya langsung disambut sama ColorOS 15 berbasis Android 15 ya. Habis itu gue setup dulu, dan walaupun ini China version, tapi ada bahasa Indonesianya loh. Mantap. Dan kayak biasa langsung kita choose pilih English. Setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 24GB dari total 256 punya gue. Untuk bloatware-nya cukup rame di sini ya, dan emang tipikal HP Cina sih gitu. Di brand lain juga sama. Dan karena China version tadi, jadi kita mesti install Google Play Store yang caranya pergi ke App Market, terus ketik Google Play Store. Nanti bakal nongol, terus klik update deh. Setelah kelar kita tinggal login kayak biasa. Impresi awal gue sama HP ini, desainnya gue cukup suka ya. Bener-bener clean, jadi terlihat elegan. Buat kamera modulnya standar aja sih, cukup kalem dan bumpnya juga nggak terlalu tebal. Untuk backnya mirip kayak flagshipnya X8 yang beda di kamera modul aja. Dan gue demen sih, bermaterial glass matte finish gitu dan minim jiplakan sidik jari. Frame-nya pun dari aluminium, bisa dilihat dari garis-garis antena di sini. Yang di sebelah kanan ada volume dan power button, di kiri kosong, di atas ada mic, infrared, lubang speaker, dan di bawah lubang speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Overall HP ini sih punya desain yang boxy gitu dengan frame flatnya. Ingetin gua sama iPhone 16 sih sebenarnya. HP-nya juga enteng ya, 181 gram plus tipis juga cuma di 7,24 mili. Dan lanjut kita ke bagian depan yang punya layar 6,59 inch dengan bezel tipis. Tapi bukan yang tipis banget juga sih. Cuma yang jadi daya tarik di sini adalah keempat sisinya bisa dibilang simetris tuh. Dan kalau mau yang lebih tipis bezelnya, gue sempet lihat di website mereka kalau yang versi Pro-nya cukup berasa lebih tipis di gambar itu loh. Cuma gue nggak ambil itu karena dari sisi spek kurang greget. Nanti gue jelasin lebih lanjut di belakang. Lanjut kita ke spesifikasi, tapi yang penting-penting aja ya. Punya ukuran 6,59 inch dengan chipset yang masih baru, yaitu MediaTek Dimensity 8350. Yang katanya Oppo Reno 13 series ini adalah HP pertama yang pakai. Tapi apa bedanya sama Dimensity 8300? Nah, ini menarik. Kalau mengacu sama website Gizmo China ini, secara CPU, GPU, NPU, ISP, kamera, dan lainnya sama ya. Kecuali satu hal, yaitu game engine di 8350 lebih baik. Sekarang pakai Starspeed Engine, yang mana sebelumnya pakai Hyper Engine. Di sini dikasih tahu kalau secara overall bisa mengurangi konsumsi daya sampai 10%. Ya, untuk ini menurut gue anggap aja setara lah ya sama 8300. Yang mana ini termasuk chipset ngebut di kelas mid-range ya. Salah satu yang pakai ada di Poco X6 Pro. Kalau Antutunya sendiri dapat di 1,3 juta. Yang kalau gue bandingin sama Poco X6 Pro di tes gue sebelumnya, selisih 100.000 poin lebih tinggi di Poco. Dan sekarang ini dia untuk Geekbench dan 3D Max-nya. Habis itu, HP enteng dan tipis gini juga punya kapasitas baterai 5600 mAh. Sadis sih, yang support 80 watt charging. Buat kamera, 50 megapiksel main ber-OIS, 8 megapiksel ultrawide berautofokus, dan selfie-nya 50 megapiksel berautofokus juga. Yang feeling gue bakal bagus sih hasilnya, nanti kita buktiin. Terakhir untuk spek lainnya yang menarik di sini IP ratingnya udah IP66, IP68, IP69. Jadi nggak cuma bisa dicelup-celup, tapi bisa disembur sama tekanan kencang dan bertemperatur tinggi juga. Terus Reno 13 ini punya varian Pro juga ya, yang bedanya ada di layar yang lebih gede dikit. Terus ketambahan kamera tele, baterai 200 mAh lebih gede, dan support 50 watt wireless charging.
Selebihnya sama aja sih, terutama dari sisi chipset yang pakai Dimensity 8350. Makanya gue bilang kurang greget sih, kecuali kalau kalian emang butuh banget sama tambahan lensa tele dan wireless chargingnya. Oke, sekarang kita tes seberapa buas HP ini dibuat game. Dan karena chipsetnya juga udah kece, mari kita hajar Genshin Impact settingan mentok highest 60 fps. Yang secara grafik, kalau gua cek baru beberapa menit FPS-nya udah turun ke sekitar 45-an ya. Tampaknya performance HP ini di limit supaya suhunya tetap kejaga. Padahal saat gua cek masih terbilang aman di sekitar 39 derajat. Habis itu pas mau masuk ke menit 11, FPS-nya sempat turun lagi di sekitaran 40. Sampai gue kelar tes dan suhu akhir ada di sekitar 40 derajat. Yang gue berasa panasnya dikit aja sih. Untuk konsumsi daya total berkurang 8% selama 20 menit main tadi. Dari hasil ini gue bisa bilang racikan Oppo Reno 13 ini lebih ngutamain suhu AP-nya ya biar tetap adem. Kalau udah tinggi dikit dia bakal ngelimit frame rate-nya. Jadi nggak sampai demam tuh. Menurut gue nggak ada yang salah juga sih kalau racikannya dibikin gitu. Tapi yang jelas buat para gamers yang suka nge-push HP-nya buat dapat pengalaman main yang lebih mulus jadi nggak dapet. Cuma nggak tahu sih, bisa aja kedepannya limit ini bakal dilepas atau mungkin bisa lebih di-push lagi lewat software update. Oh ya, untuk Wuthering Wave gue skip dulu ya, karena game ini bakal gue tes kalau emang FPS di Genshin-nya itu mendekati 60. Dan tadi buat gaming, gimana kamera? Yuk gue ajak keluar pakai HP ini. Oke, kita mulai dari video dengan kondisi super low light, di mana kualitas ultrawide-nya cukup beda ya dari wide, karena emang cuma di 8 megapiksel aja. Cuma kalau cahaya cukup, bedanya nggak terlalu berasa. Untuk hasil fotonya mantap, punya warna yang pas, nggak pucet dan nggak menor juga. Apalagi buat foto objek orang, kalian mesti tahu gimana hasilnya nanti. Betul, kalau ngomongin resolusi, untuk HP ini kamera depannya bisa sampai 4K 60 fps ya. Dan belakangnya juga sama ya, bisa 4K 60. Gua coba pindah dulu. Dan ini adalah untuk 4K 60 fps ya guys. Untuk stabilisasi sebenarnya udah cukup baik ya, walaupun ada sedikit bergejolak, tapi bukan yang sampai gempa gitu. Pengen jajan dulu nih guys kayaknya. Terus saat recording bisa pindah lensa ya ke ultrawide. Cuman ini cuman bisa di 1080p 30 fps aja ya. Kalau udah 4K atau 1080p 60 nggak bisa pindah lensa karena lensa ultrawide-nya nggak kuat. Salah satu yang gue suka dari HP ini adalah selfie-nya yang luas banget, bisa sampai 0,8 kali. Dan bisa untuk video juga. Terus buat kualitas dengan kondisi indoor gini oke aja sih gue bilang. Nggak jelek tapi nggak yang bagus banget. Terus gue juga sempat cobain beberapa AI-nya di sini. Misalnya remove reflection yang hasilnya on point banget nih. Terutama buat lampu di kiri atas sini langsung hilang. Habis itu sempat cobain AI eraser buat remove people yang bisa dibilang hampir sempurna. Kecuali... wah, lumayan horor juga nih foto. WKWKWK. Cuma fitur-fitur ini bisa jalan kalau ada internet aja. Kalau nggak ada bakal muncul tulisan no network connection. Ultrawide. Dan ini gue lagi coba di resolusi 4K nya guys. Maaf baru bangun. Dan luas banget ya, bisa 0,8 kali. Enak buat ngevlog. Dan dynamic range ya oke. Malah bisa bilang cukup baik. Lagi sama bocil yang lain. Hai bocil. Malu. Hai bocil. Hai bocil. Malu. Masih belum diajarin. Terus HP ini juga kebagian fitur yang ada di flagship guys, yaitu Smart Scene. Buat penjelasannya kalian tonton video ini aja lah ya, seru kok. Lihat deh hasil dari kamera utamanya, bagus bet ya, gambarnya tajam dan bokeh naturalnya alamak. Tapi gue berasa kayaknya autofocus di kamera selfie-nya nggak jalan atau emang nggak ada ya. Padahal di websitenya kalau gue cek ada loh. Nih kalian bisa perhatiin nih. Cincin gue nggak kena fokus. Terakhir buat foto objek orang sih juara banget nih HP. Salah satu yang bisa kalian banggain kalau pakai HP ini. HP ini punya 3 warna ya, ada hitam, biru, sama ungu. Buat variannya sih banyak banget, ada 5 pilihan. Mulai dari 12 plus 256 seharga 5,9 juta, sampai 16 plus 1 tera 8,3.
Dan ingat, itu harga resmi di Cina sana ya. Yang mana saat keluar di Indonesia nanti gue juga kurang tahu bakal dijual berapa. Dan secara spek pun nggak tahu ya bakal sama atau ada yang berubah. Dan semoga kalau berubah pun gak terlalu jauh, karena gue cukup suka sih sama HP ini dengan segala keunggulannya tadi. Dan sekali lagi secara chipset pun udah bukan deal breaker ya buat Oppo Reno series ini. Dan berita baik buat yang belum tahu, kalau TKDN di HP ini udah ada ya dengan nama Oppo Reno 13 5G. Tapi buat pro variannya gue belum dapet info sih bakal masuk atau enggak. Nah, setelah tahu detail dari HP ini, gue pengen tanya ke kalian deh. Katakanlah kalian sama kayak gua suka nih dan pengen incer HP ini. Kira-kira berapa batas harga termahal yang bakal kalian keluarin buat beli HP-nya? Untuk taruhlah varian paling rendah 12 plus 256. Kira-kira 7 juta masih oke nggak? Yang artinya harganya sama kayak Oppo Reno 12 pas launching kemarin. Wah, seru nih. Coba kasih tahu di komen ya.